Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari panitia Idul Kurban Masjid Al-Ikhlas tahun pelaksanaan 1446 Hijriah ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada para jamaah bahwasanya di tahun ini Masjid Jami Al-Ikhlas menerima hewan kurban yaitu sapi sebanyak 7 ekor dan untuk sementara kambing 7 ekor juga. Jadi totalnya ada 14 ekor, 7 ekor sapi dan domba 7 ekor. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para sahibul kurban. Mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat yang sangat besar dan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami himbau kepada para jemaah atau Bapak Ibu sekalian yang masih berada di luar untuk segera masuk ke dalam karena sholat Id akan segera dimulai, dan bagi yang sudah berada di dalam kami himbau untuk memenuhi saf-saf yang masih kosong. Kita mengejar keutamaan saf yang paling terdepan lebih dahulu. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kembali jazakallahu khairan. Mudah-mudahan salat Id kita diberi rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawm 'Idil Adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur yawm halallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam idza su'ida
الخطيب على المنبر أنصتوا أسامكم الله واسمعوا أجابكم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم coba bari moto hatiri otak putarkan diharap di jalan والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندين رب احلم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. kotak puterin kotak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. La الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. لا
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha 1440 Hijriah. Puji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada Rasulullah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari panitia Idul Kurban Masjid Al-Ikhlas tahun pelaksanaan 1440 Hijriah ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para jemaah bahwasanya di tahun ini Masjid Jami Al-Ikhlas menerima hewan kurban yaitu sapi sebanyak 7 ekor dan untuk sementara kambing 7 ekor juga. Jadi totalnya ada 14 ekor, 7 ekor sapi dan domba 7 ekor. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para sahabat kurban. Mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat yang sangat besar dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami himbau pada para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang masih berada di luar untuk segera masuk ke dalam karena sholat Id akan segera dimulai. Dan bagi yang sudah berada di dalam, kami himbau untuk memenuhi saf-saf yang masih kosong. Kita mengejar doaan saf yang paling terdepan di dahulu. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kembali jazakallahu khairan. Mudah-mudahan sholat Id kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini insyaallah dilaksanakan pada pukul 6.22. Bila Bapak-Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
kosong di ya enggak. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, sholat Idul Adha hari ini saya akan kembali. Nanti takbirnya rakaat pertama ditambahi dengan 7 kali takbiran, rakaat kedua ditambahi dengan 5 kali takbiran. Nah, di antara satu sama lain takbiran disertai dengan tasbih Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawm 'Eidil Adha wa yawm as-surur wa yawm al-maghfur yawma halallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Idza sa'ida al-'atibu 'ala al-minbar ansibu asabakumullah wasma'u ajabakumullah wa ati'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wanzurhum ala mu'anidin bi Rabbi ihdib lana minka bil khair ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil khaliq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalul khalqi wal khalaiq
أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di saat ini kita sama-sama masih bisa merasakan banyak-banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat sehat dan afiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di tempat yang penuh berkah barokah ini. Mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah semuanya kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia semuanya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, yang dimana mereka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melampiaskan dengan rayaan Idul Adha ini bisa melaksanakan di semuanya tempat dan semuanya arah. Mudah-mudahan kita di sini bisa melaksanakan ini, benar-benar kita menjadi orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di hari ini pula saudara-saudara kita yang sedang bisa melaksanakan ibadah haji di tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan semuanya dari saudara-saudara kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bidang haji yang mabrur. Dan begitu pula kita yang belum bisa sampai di sana, hari ini kita sama-sama juga bisa melaksanakan hari raya Idul Adha sekaligus bisa melaksanakan pemotongan kurban. Mudah-mudahan di tempat kita ini semuanya dengan adanya kegiatan Idul Adha dan pemotongan hewan kurban ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha ini erat sekali dengan kisahnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam, di mana di saat Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini berusia 86 tahun kurang lebihnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keturunan yang soleh, keturunan yang nantinya akan bisa menyebarluaskan kalimat tauhid Allahu Akbar. Untuk itu Nabiullah Ibrahim setiap hari-harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Wallahu a'lamu bi muradi.
Berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ya Tuhan kami, habli minas sholihina, berilah kami keturunan-keturunan anak-anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dengan doanya Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikasih anak yang soleh, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam inilah muncul keturunan-keturunan yang sangat banyak sekali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dikala Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, fabasyarnahu bigulamin halim. Di saat itu Allah memberikan keturunan anak ini, dan keturunan sangat lucu sekali. Dari hari-hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampailah anak yang dinamakan Ismail alaihissalam ini kurang lebih berusia sekitar 7 sampai 8 tahun lagi senang-senangnya. Allah Subhanahu wa taala wahyukan ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpinya. Dahulunya Gusti Allah, balamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wallahu a'lamu bi muradihi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, di saat Nabiullah Ibrahim Ismail ini sudah sampai pada anak yang sangat lucu yang bisa berjalan. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabiullah Ibrahim bermimpi, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anak anggil, inni ara fil manam, sesungguhnya saya bermimpi, anni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya saya bakal menyembelih engkau, disuruh menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nabiullah Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, if'al ma tu'maru, lakukan apa yang diperintah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, bakal kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah termasuk orang-orang tergolong orang yang sabar. Hal-hal yang semacam ini adalah ujian berat, ujian yang sangat berat sekali bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk bisa menyembelih kepada anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka dari itu, dari hari mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih punya rasa ragu-ragu, apakah benar mimpi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keraguan itulah timbul pertanyaan, sehingga disebut dengan hari tarwiyah. Setelah ketiga harinya, ini mimpi lagi dengan mimpi yang sama, maka Nabiullah Ibrahim langsung mempercayai, sehingga disebut dengan hari Arafah. Untuk itu dua hari ini sebelum kita melaksanakan Idul Adha disunatkan untuk berpuasa 2 hari, puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran yang tadi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nabati, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ini adalah permintaan, minta pendapatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya abad, walam yakun ya abad al-madrid. Dahulunya Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani dalam kitab Qisasul Anbiya,
Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jauh. Ya abatif al-madrid, wahai anakku, wahai ayahku, lakukan apa yang kau hendaki, kata Nabi Isa, kata Nabi Ismail. Tidak demikian, tapi dawuhnya Gusti Allah, ya abatif alma tu'maru satajibun. Dari sini perkataan Nabiullah Ismail alaihissalam ini menandakan pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan melihat karena bapaknya diperintah, bukan melihat karena Nabiullah Ibrahim itu diperintah sama Gusti Allah, tapi melihat penuh semuanya ini adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya bukan ya abatif al-maduri, ya abatihu bapakku, if al-maduri, lakukan apa yang kau hendaki. Tidak demikian, tapi ya abatif al-maduri satajibun, apa yang engkau diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal ini Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar-benar dihidupi dengan sifat sabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, ya bunayya, inni ara fil manam, wahai ananda. Bahasa ya bunayya dalam filosofi Islam itu panggilan yang sangat-sangat dicintai. Bukan dipanggil ya Ismail, tapi dipanggil dengan ya bunayya, anak angger itu. Berarti kesayangan saya sangat sayang sekali dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitu pula jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam terhadap bapaknya, bukan sekedar bahasa yang biasa dilakukan di luar, tapi pakai bahasa ya abatif alma tu'maru, wahai ayah anda. Dari situ bahasa dua inilah bahasa yang penuh dengan tata krama antara orang tua dengan antara anak. Maka dari itu Syekh Abu Hayyan Andalusi berangkat di dalam kitabnya Fathul Mughith, di mana lafal ya bunayya dengan lafal ya abadi ini adalah lafal yang artinya unggul sekali kalau dibilang itu bahasa krama, bahasa yang sopan di antara orang tua dan di antara anaknya, sehingga orang tua merasa sayang terhadap anaknya, orang tua pun anak pun merasa hormat kepada anaknya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak sayang kepada anak-anaknya yang kecil, wa lam yuwaqqir kabirana, dan tidak mau menghormati orang yang sudah besar, falaysa minna, maka orang itu termasuk tidak golongan kami. Hadirin, sikap sholat itulah yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu penting sekali hubungan anak dengan orang tua itu perlu dibina, perlu dibimbing sekali. Dalam hal pembinaan pendidikan, maka ada bahasa taklim, ada bahasa tarbiyah. Kalau taklim hanya mengajarkan dan tidak diajar, tidak dibimbing, tapi kalau tarbiyah ini penuh dengan didikan, dikasih contoh. Taklim hanya menyampaikan, disampaikan, saya contohkan begini. Enggak berangkat ke masjid sholat, bapaknya di rumah, tidak mau ke masjid, itu namanya taklim. Tapi kalau tarbiyah, begitu sudah waktunya, bapaknya yang berangkat ke masjid, yang dikasih contoh, bapaknya dan anaknya diajak ke masjid bareng-bareng, salah satu contoh saja. Ini namanya tarbiyah. Sekali ucapkan dan di situ dilakukan dengan fi'liyah, anggotanya dikasih contoh pada anaknya, sehingga benar-benar anaknya merasa tarbiyah, terdidik. Maka sama dengan doanya anak berhadap orang tua, Rabbi firli
wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi Tuhan kami, ighfirli wal walidayya, ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Warhamhuma, dan sayangi kedua orang tua saya. Kama rabbayani, seperti dia mendidik. Bahasa rabbayani, tarbiyah, berarti memberikan contoh. Orang tua tidak sekedar untuk mengeluarkan omongan, apalagi hanya sekedar perintah, tapi memberikan contoh tarbiyahnya ini kepada anaknya. Tuturkan kira-kira begitu. Maka dari itu kita harus sama-sama menyayangi anak kita dengan cara tarbiyah, bukan hanya sekedar omong-omong saja. Untuk itu tarbiyah ini penuh dengan qaulan wa fi'lan, ucapan maupun perbuatan. Bisa saja ucapan tapi tidak memberikan contoh. Tapi kalau sudah fi'lan perbuatannya, maka apa yang disampaikan dikasih contoh terhadap anak-anaknya. Hadirin sidang Jumat, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu resep bahwa di antara tarbiyah yang dilakukan oleh kedua orang tua ini, supaya anak-anaknya ini bisa berhasil, supaya anak-anaknya ini bisa terdidik dengan baik, salah satu resep adalah apa yang harus kita tanamkan. Pertama yang kita tanamkan adalah sifat keyakinan kepada anak-anak. Yakinkan anak-anak itu adalah dengan didikan yang benar, didikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengikuti cara-cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendidik anak jangan sampai mempunyai rasa menyalahkan kepada orang lain. Sepertinya begini, wah, anak saya ini nakal gara-gara itu, anak saya nakal ini karena itu, menyalahkan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, qul anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan jagalah ahlimu dari api neraka. Berarti di sini bisa diambil kesimpulan kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Itu adalah kesalahan diri kita masing-masing. Untuk itu tidak gampang menyalahkan orang lain. Belum tentu orang yang disalahkan itu termasuk orang yang salah. Tapi kita lihat pada diri kita, oh ini adalah kekurangan saya. Ini kalau saya belum bisa mendidiknya, sehingga orang tua ini bisa mengikat dadanya sendiri, tidak karena hanya tunjuk saja. Resep yang ketiga yaitu didoakan. Anak ini setelah dididik ucapan, perbuatan, maka didoakan. Doanya kepada orang tua, kepada anaknya. Doaul walidi alal waladi kadu'ail anbiya ini umati. Doanya orang tua terhadap anaknya bagaikan doanya para nabi terhadap kaum-kaumnya atau terhadap anaknya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, satu, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Surat-surat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan sholat Idul Adha, berkaitan dengan pengorbanan, memotong hewan kurban. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahu Aziz menerangkan dalam kitabnya Ghunyatul Talib Haq. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan di saat Nabiullah Daud alaihi salam ini menanyakan kepada Gusti Allah, ya Allah, kenapa kau perintah umat-umat Muhammad ini untuk menyembelih kurban? Apa fadilahnya? Apa pahalanya orang-orang yang menyembelih kurban? Akhirnya
Allah Subhanahu wa taala jauh kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Daud, ketahuilah bahwa umat Muhammad saya anjurkan untuk menyembelih kurban. Ini loh fadilahnya. Sawabuhu in utiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadiha asyra hasanatin. Pahalanya orang yang mau berkorban apabila dikasihkan ini pahalanya, maka setiap satu bulu atau rambut korban itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Luar biasa. Wa aqulu anhu asyra sayyi'atin, dan aku daulah Gusti Allah akan melebur, akan menghapus kepada orang-orang yang mau berkorban asyra sayyi'atin 10 kejelekan. Wa arba'ahu asyra darajatin, dan aku akan mengangkat kepada orang yang mau berkorban asyra darajatin 10 derajat kebaikan. Ama ya Daud, apakah kau tahu wahai Nabi Daud? Inna dohaya hiyal matoya, sesungguhnya korban, hewan korban itu adalah bagaikan kendaraan. Kendaraan kemana? Kendaraan di waktu orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Hewan yang dipotong, hewan korban yang dipotong ini akan datang menjemput kepada orang yang waktu di dunianya berkorban. Wa inna dohaya takfur fadaya, dan sesungguhnya hewan korban itu akan bisa menghapus semuanya dosa-dosanya. Mudah-mudahan saya doakan dan kita doakan bersama-sama semuanya orang-orang yang telah bisa melaksanakan pengorbanan lewat hayawan-hayawan yang dikorbankan ini benar-benar masuk dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li syari'atil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arhamur rahimin wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan imamul mursalin wa khataman nabiyyin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الستة المتممين من أشرف الكرام وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعي التابعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا خالق المخلوقات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا ينفعهم غيرك. بلداننا هذا خاصة بلدان المسلمين وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم استغفرنا ولا تستغفرنا. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر أهلنا وأرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها. اللهم فاغفرها من كل شر وسوء يا من لا تضع عنده الوداع. اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan اللهم صل وسلم وبارك